Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zari Valian Hartadi. Saya berasal dari jurusan Data Analis. Kali ini saya akan memaparkan tugas terkait pengolahan data teks dengan Natural Language Processing. Berikut adalah job sheet-nya ya. Nah, untuk yang pertama kita langsung ke tugas 1. Di tugas 1 ini kita melakukan scraping data ya. Nah, di scraping data ini saya melakukan scrapingnya di Google Colab ya. Ini untuk sel-sel yang saya lakukan untuk scraping. Saya scraping untuk review Google Play Store aplikasi di Google Play Store. Nama aplikasinya aplikasi Mobile Legend ya. Ini masukin padnya atau websitenya, URL-nya, ID URL-nya. Kemudian dia dapat. Nah, ini saya setting di 5000 data aja. Kemudian dari 5000 data tersebut saya juga melakukan filterisasi dari bulan pertama di tahun 2026, kemudian sampai bulan Mei di tanggal 20 tahun 2026. Ini sudah dapat. Kemudian kita kembali ke job sheet-nya kembali. Nah, ini di sini diterangin untuk metode-metodenya. Metode untuk scrapingnya ada yang untuk di Twitter, di YouTube Comment, Tokopedia, Shopee. Ini menggunakan masing-masing caranya. Namun kalau saya menggunakan review Google Play Store ya, aplikasi di Google Play Store. Nah, ini aplikasi atau platformnya kita menggunakan Google Play. Kemudian topik atau kata kunci pencariannya saya menggunakan Mobile Legend. Berikut juga ini URL-nya. Kemudian jumlah baris yang berhasil di scraping itu 5000 karena saya limitasi. Kemudian rentan tanggal datanya itu dari tanggal 1 Januari sampai 20 Mei karena juga saya lakukan filterisasi. Selanjutnya, mengapa kita perlu scraping data sendiri dibanding pakai dataset bawaan yang sudah jadi? Kita perlu melakukan scraping sendiri terutama untuk mendapatkan keterbaruan timelines dan spesifisitas data. Dataset bawaan seringkali sudah kadaluarsa atau tidak mencakup konteks yang kita butuhkan. Jadi dengan adanya scraping data ini kita bisa melakukan update secara real time ya. Bisa dibilangnya seperti itu. Kita mendapatkan data terbaru pada hari itu juga seperti itu. Kemudian apa resiko etika dan hukum yang harus diperhatikan saat scraping media sosial dan marketplace? Itu kita bisa ngambil atau kita bisa mendapatkan pelanggaran privasi data, atau kita bisa ngambil personal identify information PII. Nah, ini kan kita harus minta izin ya pada personal yang kita ambil. Ini bisa melanggar undang-undang yang berlaku ya, perlindungan data pribadi. Selanjutnya pelanggaran terms of service dari masing-masing platform ya, kayak dari X, Shopee itu dan Tokopedia, dia punya termsnya masing-masing untuk scraping data. Kemudian apa beda struktur data komentar Instagram, tweet X, dan review marketplace? Mana yang paling bersih untuk analisis sentimen? Dari ketiga struktur tersebut sebenarnya punya masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Namun yang paling bersih itu bisa jadi di review marketplace, karena di review marketplace terkadang ada limitasi terkait karakternya seperti itu, dan rata-rata tetap harus di pre-processing untuk mendapatkan data yang bersih seperti itu. Selanjutnya untuk tugas 2, pelabelan data sentimen. Nah, ini saya di pelabelan data sentimen ini saya melakukan import data yang sudah saya scrap tadi. Nah, ini saya df.head. Kemudian saya melakukan light
late pre-processing atau bisa dibilang regek yang sedikit ringan ya. Jadi nggak menghilangkan emot gitu, tetap ada emotnya, namun yang dihilangkan nih kayak ini emot dihilangkan deh. Ini emot dihilangin, kemudian kayak URL juga dihilangin, www tuh. Terus karakter yang spasi ganti dengan spasi, maksudnya yang /n ini diganti dengan spasi. Kemudian strip itu dihilangin juga. Kemudian selanjutnya saya membuat kamus kata positif. Nah, ini kamus kata positif nih, ada banyak nih. Bagus, BGS, baik, keren, mantap, pakai B, hebat, terbaik, dan sebagainya. Ini untuk kamus-kamus negatifnya juga ada. Nah, saya juga pakai kamus netral juga. Saya punya 54 kata positif, kamus 54 kata positif, kamus kata negatifnya ada 106 kata, kemudian kamus netralnya itu ada 103 kata. Untuk selanjutnya saya melakukan auto labeling. Nah, ini kita melakukan auto labeling. Di sini auto labelingnya mendapatkan negatifnya ada 1935, positifnya ada 1639, netralnya ada 1426. Ini contoh data dan labelnya. Jadi dia ngelabelin sendiri di auto. Setelah itu seharusnya saya melakukan verifikasi dari 50 data yang di awal atau headnya yang paling atas itu saya ambil 50 data, terus saya verifikasi bener nggak nih nge-labelingnya sesuai dengan sentimennya. Tapi rata-rata ada yang salah sih, jadi harus dibenerin lagi seperti itu. Jadi saya ada pelabelan manual di 50 datanya itu. Selanjutnya tugas 3 ya. Nah, ini persentasenya 32,78%, 38,7%, 28,52%. Total datanya ada 50.000. Nah, ini yang tadi saya bilang dari 50 data itu saya ngambil 5 buat contoh koreksinya. Nah, ini kayak gamenya seru, tapi dia labelin autonya negatif. Harusnya kan dia labelnya positif ya, karena gamenya seru. Kemudian kenapa lag terus? Nah, ini kalau di labelnya auto, tapi kalau aslinya itu harusnya negatif ya, karena ini sentimen negatif dan seterusnya. Oke, lanjut ke tugas 3. Di tugas 3 ini kita melakukan text pre-processing menggunakan bahasa Indonesia. Jadi awalnya saya setelah melakukan labeling data, saya melakukan translate data atau translate teksnya menggunakan Google Translate. Jadi dari teksnya yang tadinya campur bahasa Indonesia bahasa Inggris, saya bikin bahasa Inggris, kemudian saya bikin bahasa Indonesia lagi. Baru saya masukin ke text pre-processing ini. Kalau di text pre-processing ini saya melakukan step-stepnya, yaitu mengimport kembali data yang sudah ditranslate tadi, sudah di label juga. Kemudian dicek shape-nya seperti ini, isi-isinya ada teks, sentimen, teks preprocess, tokenisasi. Kalau ini ini ada tokenisasi nih dia. Selanjutnya, nah ini menggunakan library sastrawi ya. Ini banyak nih kita melakukan jadi satu nih, cache folding, text cleaning, stop word removal, steaming. Nah, ini stepnya saya langsung ke tokenisasi. Habis itu digabungin lagi jadi teks bersih. Baru disimpan ke
ke text processed ini, pre-processed ini hasilnya. Setelah itu disimpan ke file CSV dengan nama data pre-processed. Selanjutnya untuk tugas berikutnya, ini untuk tabel ini teks aslinya setelah di pre-processing seperti ini ya. Perbaikan, memancing serangga, tarik atau geser. Nah, ini setelah di pre-processing, baik pancing, serangga, tarik, geser. Kemudian teks asli, permainan hama diberikan sistem gelap secara terus-menerus. Setelah pre-processing, main hama beri sistem gelap terus-terus. Seperti itu. Oke, lanjut. Tugas 4. Untuk tugas 4, ekstraksi fitur back of word and TF-IDF. Untuk tugas 4, fitur extraction ya. Nah, ini setelah tadi data yang tadi di pre-processing, kita import lagi ke sini, kemudian kita gunakan nih metode back of words atau bow, kemudian sama metode TF-IDF vectorizers. Ini kita bandingkan nih, kita ambil rata-rata 10 kata dengan TF-IDF rata-rata tertinggi. Ini ada main, game, tim, aku, bagus, sangat, beri, sistem, tidak, baik. Nah, ini ada banyak kata yang terbanyak rata-rata ada di main, game, tim, aku, bagus, sangat, beri, sistem, tidak, baik. Nah, ini untuk distribusi kata main nih, dia ada di sentimen mana nih? Nah, ini sentimen negatif nih untuk main. Kemudian distribusi kata game ada di sentimen negatif juga. Kemudian distribusi kata tim ada di sentimen negatif paling banyak. Tapi di positif juga ada, tapi dia yang paling banyak ada di sentimen negatif. Selanjutnya aku juga ada di negatif. Kemudian distribusi kata bagus itu sentimennya di positif ya. Paling banyak dia keluar di sentimen positif. Namun untuk distribusi kata bagus juga keluar di negatif dan netral. Dan seterusnya. Ini 10 kalimat 10 kata yang dengan rata-rata tertinggi ya. Selanjutnya, nah ini aspek perbandingannya. Back of word menghitung frekuensi kemunculan langsung atau total kemunculannya setiap kata dalam sebuah dokumen menggunakan count vectorizer. Kalau TF-IDF mengalihkan frekuensi kata dalam dokumen term frekuensi dengan kebalikan frekuensi dokumen tersebut di seluruh korpus atau inverse dokumen frekuensi menggunakan TF-IDF vectorizer. Untuk bobot kata umum tetap tinggi. Untuk back of words, kalau TF-IDF diteken menjadi lebih rendah karena kata umum muncul di hampir semua dokumen. Nilai IDF-nya kecil sehingga bobot akhirnya mengecil. Untuk bobot kata khas atau langka rendah atau sama saja untuk di back of words. Kalau TF-IDF itu tinggi, kata yang langka di dokumen lain tetapi muncul di dokumen tertentu akan mendapatkan nilai IDF yang besar, memberikan bobot yang kuat untuk kata tersebut. Nah, ini cocok untuk kalau back of word untuk klasifikasi teks sederhana ya. Analisis yang tidak sensitif terhadap kata-kata umum atau model yang hanya memerlukan informasi keberadaan atau jumlah kata. Kalau TF-IDF itu untuk klasifikasi teks tingkat lanjut seperti analisis sentimen yang akan kita lakukan pada kali ini. Kemudian information retrieval mesin pencari atau permodelan yang membutuhkan kata kunci unik sebagai pembeda utama antar dokumen. Nah, ini interpretasi yang tadi ya, dari 10 kata dengan rata-rata TF-IDF tertinggi, nilai TF-IDF tertinggi. Kemudian selanjutnya itu tugas 5. Di tugas 5 ini klasifikasi sentimen dengan knife bias dan SVM. Nah, ini melakukan perbandingan ya dari tadi yang kita udah pre-processing. Kita lakukan split data ya. Di sini bentar. Kita lakukan split data.
Kita bagi datanya, ada yang train, ada yang tes. Kemudian kita pakai model knife bias sama SPM. Nah, ini untuk model saya akurasinya mendapatkan 0,62 atau bisa dibilang ini 62% ya, 62% ya. Ini lumayan bagus dan lumayan jelek ya. Karena itu ada harus yang disetting lagi di bagian stop wordnya, harus dibikin custom lagi atau bikin kamus yang lebih besar lagi agar lebih banyak akurasinya. Kemudian untuk SPM saya mendapatkan 70%. Ini juga lumayan bagus menurut saya. Setelah itu hasil dari model tersebut kita simpan ke dalam .pkl ini, sama model untuk TF-IDF-nya juga kita simpan. Setelah itu ini kita lakukan kita coba pakai data test. Jadi kita menggunakan review baru, dia bakalan prediksi apa gitu untuk kata-kata yang saya buat ini nih. Ini ada 3 kalimat, bukan 3 kalimat, 3 long text ya. Jadi ada game ini sangat seru dan menghibur, ini harusnya positif. Terus dari kedua model itu prediksinya positif. Kemudian capek banget main solo rank, selalu dapat tim beban yang AFK dan musuhnya jago semua. Nah, ini harusnya sentimen negatif, tapi diprediksinya juga negatif. Dari kedua model memprediksi negatif. Kemudian tolong perbaiki bug setelah update kemarin, tombol arahnya kadang suka ngeframe sendiri. Nah, ini masuknya ke netral, karena ini masuknya harusnya ke ulasan ya, pembangunan gitu. Jadi masuknya ke netral. Seperti itu. Dia memprediksinya juga netral. Jadi hampir baik ini modelnya yang saya buat. Selanjutnya, nah ini akurasinya. SPM ini lebih bagus ya hasilnya dari dari knife bias. Kemudian tugas 6. Di tugas 6 ini analisis sentimen dengan Distilbert. Nah, ini dengan Distilbert saya import transmovernya atau library-nya ya, kita install dulu, kemudian langsung kita pakai nih model Distilbert-nya. Nah, ini kita kasih tahu juga kolom-kolomnya. Nah, ini confident-nya nih. Jadi dari teks yang pertama dia prediksi. Untuk yang teks pertama ini kan aku sangat gembira. Nah, ini kan teks sentimen dari labelnya saya ini positif, tapi dia prediksinya negatif. Confident-nya di sini 67% atau 0,678. Nah, ini agak jelek nih di Distilbert nih. Kemudian perbaikan memancing serangga, tarik atau geser, ini harusnya netral, tapi diprediksi BERT itu negatif. Nah, ini untuk yang confident-nya tinggi nih 0,996 ini ada di permainan hama, diberikan sistem gelap secara bla bla bla. Nah, ini teks sentimen ini negatif nih. Nah, dia nebaknya juga negatif atau prediksinya juga negatif, makanya confident-nya tinggi. Setelah itu ini di split tes sama training, data training sama data testing itu di split. Nah, ini untuk melihat akurasinya kecil banget ya, 0,5620. Untuk presisinya dia di positif itu 70, 0,70, netralnya 0,46, negatifnya 0,52. Nah, ini kurang bagus ya untuk model. Bisa dibilang jelek banget, ini nggak bisa dipakai buat modelnya buat di deploy.
Selanjutnya, nah ini isi tabel hasil prediksi 10 review. Nah ini yang tadi ya, yang ditebak sama atau diprediksi sama Distilbert, confidentnya juga. Selanjutnya itu tugas 7. Tugas 7 visualisasi word cloud per kelas sentimen. Ini word cloud-nya untuk model saya. Ini untuk yang sentimen positif yang paling banyak keluar ada main, tim, sangat, game, dapat, bagus juga. Pasti ya kalau bagus. Kamu, kasih, kali, buat, ikan, tiba, senang, sekali, selalu, temu, solo, skin, gratis. Nah, kalau untuk sentimen negatifnya ini ada muntun, gelap, jadi, bodoh, selalu, kali, stres, benar, buat. Nah ini ada muncul lagi nih, bagus, di positif muncul, di negatif muncul, hilang, peringkat. Nah ini yang muncul di 10 top 10 kata positif dan top 10 kata negatif. Nah ini yang paling banyak di kata-kata negatif ya. Tapi muncul 2 kali nih, yang main, yang tim, game. Kemudian aku nih juga muncul 2 kali di kalimat atau sentimen positif. Seperti itu. Lanjut untuk tugas 10. Nah ini disalin yang tadi ya, main, tim, bagus, dia muncul 2 kali. Untuk tugas 8 itu membangun mendeploy chat via XAMPP. Nah ini beda lagi ya sama tugas yang di atas. Ini kita suruh buat chatbot, membuat intensnya dan responsnya. Tapi kalau mau di embed atau dilakukan pemasangan analisis sentimen juga bisa gitu menggunakan Flex API ya. Nah ini saya punya yang sudah saya buat ya. Ini kita coba nih, kenapa sinyal jelek. Nah ini responnya dia seperti ini. Masalah jaringan dan ping merah, keluhan mengenai koneksi yang tidak stabil, bla bla bla. Ini udah disetting nih, responnya seperti ini. Kalau yang ulasan positif, nah ini ulasan positif. Nah ini juga udah disetting nih. Nah kalau mau ngaktifin sentimennya, analisis sentimennya, saya running dulu si app.py nya ini, Python. Oke, ini udah bisa analisis sentimen dia. Nah, kita coba gamenya, keren banget. Nah, ini harusnya dia membuat ulasan positif. Nah, ML-nya memprediksi bahwasanya ini adalah ulasan positif. Model ML mengklasifikasikan ini sebagai ulasan positif. Banyak pemain memuji grafis, variasi, hero, dan gameplay kompetitif MLBB. Seperti itu. Lanjut kita ke tugas yang terakhir ya. Nah, ini adalah step-stepnya. Kan ini opsional ya. Cuma saya tetap memasukkan versi ML saya ke dalam chatbotnya. Nah, ini daftar intent yang saya buat. Saya bikin 8 intent. Jadi pola yang dikenali, game patah-patah. Nah, ini contoh responnya ya. Itu semua ada di chat.php untuk respon dan intentnya. Kemudian untuk untuk respon dari ML-nya itu ada di app.py. Nah, ini udah saya screenshot ya hasil-hasilnya.
Ini tampilan chatbot di browsernya. Berapa pertanyaan dari 8 yang dijawab dengan tepat? Pertanyaan apa yang gagal dijawab? Nah, ini tadi saya coba sendiri, itu ada 6 pertanyaan benar dan 2 pertanyaan gagal karena model gagal memahami maksudnya. Nah, ini kalau pertanyaannya dia gagal, contoh modelnya gagal nih. Nah, ini ML model topik belum diketahui, model ML memprediksi kategori lain. Nah, ini ngasih respon else-nya seperti itu. Lanjut, apa kelemahan utama chatbot rule based seperti yang Anda buat? Bagaimana cara mengatasinya? Kelemahan utamanya yaitu sifatnya yang kaku karena hanya mampu merespon 8 intent, atau kayak kita bisa terbatas gitu. Kita bikinnya kan agak ribet ya kalau responsnya banyak terus intentnya juga banyak kayak gitu. Jadi kita harus memahami si penggunanya bakalan ngomong apa gitu, jadi responnya apa, itu juga agak ribet tuh. Kemudian tidak memiliki memori untuk mengingat konteks obrolan sebelumnya, stateless ya, dan mudah terkecoh oleh kalimat sarkasme khas pemain game. Nah, ini kan banyak nih yang dia tukang misuh-misuh di mana, di reviewnya seperti itu. Untuk mengatasinya, kita bisa menerapkan sistem hybrid dengan menghubungkan bot ke generatif AI. Nah, ini bisa nih sebagai salah satu solusinya. Sebagai cadangan untuk menjawab kalimat asing secara luwes, menambahkan manajemen session state agar bot bisa mengingat topik yang sedang dibahas, serta memanfaatkan model sentimen. Nah, ini memanfaatkan model sentimen yang saya gunakan tadi, yang sudah Anda buat atau saya buat untuk mengubah nada respons secara otomatis, seperti otomatis menyisipkan kalimat empati atau permohonan maaf jika teks pemain terdeteksi bernada negatif atau marah. Apa perbedaannya deploy chatbot di XMPP localhost versus di server publik atau VPS atau hosting? Perbedaan utamanya terletak pada aksesibilitas, di mana XAM atau localhost hanya bisa diakses secara lokal di komputer sendiri dan nonaktif saat komputer dimatikan, sedangkan server publik itu bisa 24 jam. Untuk mengubahnya menjadi go public, hal-hal wajib yang harus disesuaikan meliputi pengubahan URL ke domain publik, aktivasi protokol HTTPS, pengamanan kredensial database, pemindahan token API ke dalam environment variable atau env, serta penyelesaian jalur path folder untuk memanggil file model machine learning agar sesuai dengan struktur direktori baru di dalam server. Jika Anda mengintegrasikan Flex API, apa kelebihan dan kelemahan dibanding versi PHP murni? Nah, itu seperti pertanyaan yang tadi di atas, bahwasanya kita harus bikin intent responnya manual gitu. Itu agak ribet. Nah, kalau kelebihan utama dari Flex API ini adalah dukungan yang kuat dan asli atau native terhadap ekosistem Python untuk memuat file model. Kalau yang PHP murni kan dia nggak bisa menggunakan model yang kita buat ya, jadi nggak bisa kebaca tuh modelnya. Makanya perlu Python-nya, .python tadi, app.python tadi, serta memindahkan arsitektur yang bersih antar logika aplikasi dan komputasi AI. Namun kelemahannya adalah sistem menjadi lebih kompleks karena Anda harus menjalankan dua peladen atau server berbeda sekaligus, yang berujung pada konsumsi memori RAM yang lebih besar. Sebaliknya, versi PHP murni sangat unggul dalam kecepatan eksekusi perintah standar, hemat sumber daya, dan mudah dipasang di hosting murah. Seperti itu. Nah, ini untuk bukti hasil kerjanya udah saya masukkan juga ke dalam folder. Untuk yang terakhir, tugas 9 itu dokumentasi atau kita buat laporan ya. Seperti itu. Untuk